Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda mantan mulai oleng terkena amalanmu. Di video yang lalu, kita pernah membahas tanda yang kita rasakan ketika mantan mulai oleng terkena amalan yang kita amalkan, yang kita rasakan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, tanda-tanda yang bisa kita lihat bahwa amalan kita itu sudah bekerja, memberikan pengaruh pada diri mantan, membuat dia goyah, membuat dia goyang, membuat dia oleng untuk terus bersama orang ketiga. Tandanya yang pertama, mantan dan orang ketiga jadi sering bertengkar pada saat ini. Padahal kemarin-kemarin terlihat sangat mesra, sangat rukun, sangat romantis ya. Tapi sekarang bertengkarnya banyak. Kita tahu dari mana kalau mantan sering bertengkar dengan orang ketiga? Ini kan zaman media sosial. Orang jangankan bertengkar ya, ke restoran, mau makan, itu sekarang sebelum makan mesti difoto dulu, atau di video dulu, kemudian diposting, ya, atau diposting di stories, itu yang orang lakukan. Jadi semua diposting di media sosial pada saat ini. Termasuk juga pertengkaran. Istri protes karena lipstiknya sudah habis, tapi suaminya belum membelikan lipstik juga. Apa yang dia lakukan? Dia posting di media sosial. Jadi zaman sekarang ini sulit orang untuk menyembunyikan rahasianya. Ya, semua diposting di media sosial, dan dari situ kita bisa tahu bahwa mantan dan orang ketiga sekarang sudah rajin bertengkarnya. Perpisahan itu umumnya selalu diawali dari pertengkaran-pertengkaran. Ya, kalau sudah bertengkarnya rajin, setiap hari bertengkar, orang jadi capek juga untuk terus bersama. Lelah kalau isinya hanya pertengkaran. Yang kecil-kecil bertengkar, apalagi yang besar-besar. Ya. Cuman persoalan lipstik bisa jadi bertengkar. Apalagi kalau misal persoalan-persoalan yang besar ya, menemukan foto orang lain bersama orang ketiga di handphonenya. Wah, itu mesti rame. Nah, kalau kemarin mantan bisa bersabar melihat kelakuan orang ketiga, tetapi sekarang mantan sudah tidak bisa menyembunyikan apa yang dilakukan oleh orang ketiga. Mantan sudah tidak bisa menyembunyikan perasaannya, sehingga jadilah pertengkaran. Ya. Dan pertengkaran itu kelihatan sesuatu yang alami ya, antara mereka saja. Karena kan kita sekarang sudah tidak pernah muncul dalam kehidupan mantan. Tetapi ketika kita memilih jalan untuk mengerjakan sebuah amaliyah atau amalan,
Maka ketika amalan itu tujuannya agar mantan kembali kepada kita, untuk kembali kan mantan harus pisah dulu dengan orang ketiga. Nah, saat amalan itu mulai meresap di dalam diri mantan, mulai bekerja, maka yang ada di dalam pikiran mantan sekarang, kalau sudah tentang kita, itu yang baik, yang indah. Sementara kalau sudah tentang orang ketiga yang bersama dia, itu semuanya isinya yang membuat dia emosi. Pokoknya kalau sudah orang ketiga itu mendengar suaranya saja, mantan sekarang jadi emosi. Ya, apalagi kalau sampai mereka ngobrol dan seterusnya, itu sudah akan membuat emosi mantan langsung meninggi. Tapi sebaliknya, kalau kita mendengar ada orang yang namanya mirip saja dengan kita, kan mantan bisa tuh melihat media sosial, tahu-tahu teman di media sosialnya itu namanya agak mirip dengan kita, itu hatinya sudah bergetar. Melihat ada orang yang wajahnya sekilas, sepintas mirip dengan kita, hatinya langsung gemetar. Nah, itu tanda tuh bahwa amalan kita sudah bekerja pada diri mantan. Jadi kalau mantan itu ditarik untuk kembali kepada kita, maka semua tentang kita jadi baik dalam pandangan dia sekarang. Dan semua tentang orang ketiga itu jadi membuat dia emosi. Jadi sering mereka bertengkar. Dan itu bisa kita lihat di media sosial mantan. Ya, bertengkar, diposting di media sosial, marah-marah, diposting di media sosial, dan seterusnya. Itu tandanya yang pertama. Tandanya yang kedua, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh tandanya yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Tandanya yang kedua, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mantan menghubungi kita. Walaupun tidak bilang kangen, walaupun tidak bilang cinta, dan seterusnya, yaitu nanti. Tiba-tiba dia menghubungi kita, bertanya sesuatu yang memang dia tahu persis itu adalah keahlian kita. Ya. Jadi misal kita bekerja sebagai kontraktor bangunan, kuliah teknik sipil misal ya, tiba-tiba dia telepon. Dia tanya, berapa kira-kira sekarang kalau membangun rumah 2 lantai, berapa biaya per meternya? Ya. Jadi dia tidak langsung mengatakan dia kangen, dia rindu, walaupun itu yang dia rasakan. Kalau dia cuma mau tahu harga 1 meter bangunan 2 lantai, dia tidak perlu tanya kepada kita, dia browsing saja, dia googling itu, banyak tuh informasi yang seperti itu. Tapi dia bertanya kepada kita, kenapa? Karena dia rindu dengan suara kita. Ya, kalau mendengar suara orang ketiga, dia sudah emosi. Tetapi mendengarkan suara kita, itu membuat dia rindu, membuat dia susah tidur karena suara kita selalu terngiang-ngiang di telinganya. Ini kan 2 tanda yang bisa kita lihat. Kalau ada 2 tanda ini, itu
tanda bahwa amalan yang kita kerjakan itu sudah bekerja, sudah meresap ke dalam diri mantan. Nah, karena itu, ya lanjutkan mengerjakan amalannya. Sekarang amalan apapun yang kita kerjakan selama memang amaliyah itu kita dapatkan ijazahnya langsung dari guru yang mengajarkan, insya Allah hasilnya akan baik, akan mustajab. Ya, jadi kalau kita cari video tutorial amalannya itu, ya kita lihat ya siapa gurunya, kemudian apakah dia memiliki ijazahannya atau tidak. Kalau dia memang punya ijazahannya, insya Allah mustajab. Ya, dikerjakan terus. Karena kunci keberhasilan sebuah amalan itu tidak dikerjakan setengah jalan, tapi dikerjakan terus. Bahkan ketika mantan sudah kembali pun harus terus dikerjakan sebagai pagaran agar dia tidak direbut lagi oleh orang lain. Jadi kunci keberhasilan sebuah amalan atau amaliyah itu ketika dikerjakan secara istiqomah terus-menerus. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara istiqomah, rutin, terus-menerus, walaupun itu sedikit. Di channel kita ada beberapa amalan yang bisa diamalkan. Nanti dibuka playlistnya, grup amalan. Pilih amalan yang kita mengerjakannya itu tidak terasa berat, dan amalan itu paling sesuai, paling cocok, paling terasa ya di hati kita. Jadi tanda amalan itu berjodoh dengan kita itu kalau kita melihatnya itu kita merasa bahagia. Ya, videonya itu kita dengarkan, kita lihat, kita merasa bahagia. Rasa bahagianya itu seperti tiba-tiba dapat rezeki yang banyak. Atau saya sering ilustrasikan itu seperti kita zaman masih sekolah itu. Sama sekali tidak pernah kepikiran jadi juara kelas karena teman-teman yang lain pintar-pintar. Tahu-tahu terima rapot, berangkat ke sekolah, kata guru, kita juara kelas, bahkan juara umum. Wah, itu rasanya bahagia. Nah, kira-kira rasanya seperti itu. Sebuah amalan yang berjodoh dengan kita, yang ketika kita menemukan amalan itu kita merasa bahagia. Kalau kita sudah menemukannya, kerjakan secara istiqomah, insya Allah semoga menjadi amalan yang mustajab. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.